Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita pada malam hari ini surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang ke-10. Fatir surat yang ke-35, ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'uh walladzina yamkuruna as-sayyi'at lahum adabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Mari kita terjemahkan terlebih dahulu. Man kana, man barang siapa yang kana, dia atau adalah dia, yuridu menginginkan, menghendaki, al-izzah kemuliaan, falillah maka lillah milik Allah, punya Allah, al-izzah kemuliaan itu semuanya, jami'ah. Ilaihi kepadanya, itu kepada Allah, yas'adu naik al-kalimut thayyib, perkataan-perkataan yang thayyib, yang baik, wal amal saleh, dan amal saleh, yarfa'uhu dinaikkannya, walladzina yamkuruna sayyi'at, dan alladzina orang-orang yang yamkuruna merencanakan makar berupa makar kejahatan, sayyi'at, lahum untuk mereka adzabun syadid, adab yang sangat keras, wa makru, dan rencana makar jahat mereka itu huwa yabur, akan binasa atau hancur. Demikian kira-kira terjemahnya. Baiklah, mari kita pahami satu persatu. Yang pertama dulu al-izzah. Orang terjemahkan bahasa kita, izzah itu kemuliaan. Dan kemuliaan itu milik Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Wahai Allah, al-malikal mulk, pemilik yang menguasai semua kerajaan, kekuasaan, tu'til mulka, engkau berikan kerajaan, kekuasaan itu kepada siapa yang engkau kehendaki, wa tanzi', engkau cabut kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan, kepemerintahan itu daripada siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu, dan engkau muliakan, man tasha', siapa yang engkau kehendaki. Wa tuzillu, dan engkau hinakan siapa pula yang engkau kehendaki. Ini menjelaskan bahwa yang memuliakan dan yang menghinakan adalah Allah, karena dialah pemilik kemuliaan. Dia penguasa, dia yang berkuasa, dia raja di raja, dia yang berhak memutuskan, menentukan, menetapkan. Maka siapa saja yang dia kehendaki, dia muliakan. Sebaliknya, siapa saja yang dia tidak mulia, tidak hendaki, tidak dia muliakan, dia hinakan. Kenapa? Karena al-izzah itu miliknya, kemuliaan itu miliknya.
Untuk itu disebutkan siapa saja yang yurid, yang menginginkan kemuliaan baik di dunia ataupun di akhirat, maka kemuliaan itu milik Allah. Kalau kemuliaan itu milik Allah, Allah akan memberikan, akan menganugerahkan, dan akan mengaruniakan kemuliaan itu, termasuk kebahagiaan itu, kepada orang-orang yang menghubungkan diri dengannya, kepada hamba-hambanya yang taat, hamba-hambanya yang patuh, hamba-hambanya yang beribadah kepadanya, dan hamba-hamba yang mendekatkan diri kepadanya. Nah, kepada hamba yang sepertinya Allah berikan kemuliaan. Jangan minta kemuliaan kepada selain Allah, karena selain Allah tidak punya kemuliaan. Tidak punya kemuliaan. Andaikan ada orang yang mulia, itulah Allah beri. Cuman ada pula sifatnya kemuliaan itu sementara, ada pula sifatnya kemuliaan itu sebenarnya tidak kemuliaan, tapi mempertinggi tempat jatuh. Jadi siapa yang inginkan kemuliaan, kebahagiaan di dunia akhirat, maka mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan berbagai macam ketaatan. Sehingga disebutkan man arada izzad darain falyuti' al-naziz. Siapa yang inginkan kemuliaan di dua negeri, dunia dan akhirat, maka taatilah Allah pemilik kemuliaan itu. Karena Allah adalah aziz. Allah aziz. Bahkan kita baca selalu Allah azza wa jal. Azza, azza yang maha mulia, azza yang maha perkasa, azza yang maha mulia, izzah kemuliaan, keperkasaan, aziz namanya. Kalau Abdul Aziz, hamba Allah yang mulia, hamba Allah yang perkasa. Allah namanya aziz karena dia maha perkasa, maha mulia, dan pemilik. Dialah pemilik kemuliaan dan keperkasaan itu. Siapa yang mencari kemuliaan di tengah-tengah manusia, suatu saat nanti manusia itu akan memijaknya, akan menghinakannya, akan menjatuhkannya. Karena manusia itu ada maunya. Ketawa dia, senyum dia, mendekat dia, melunak-lunak dia, menyuruh-nyuruhnya, ada maunya. Kalau sudah habis, tidak ada lagi yang diperoleh, didapat daripada orang itu, ya malahan orang yang semula dia anjuang tinggi, dia bagadang, dipijak ke bawah. Karena itu sifat manusia. Itu manusia yang tidak beriman. Untuk itu jangan tertipu. Jangan terpesona dengan orang mengapung-apungkan gitu, menganjung-anjung gitu, menghormat gitu, menggadang-gadang gitu, mengangguk-angguk pada kita. Jangan terpesona dengan orang itu. Karena ada maunya, ada tujuannya, ada sesuatu di balik itu. Nah, itu dia. Itu satu. Yang kedua, kaji kita malam ini adalah ilaihi yas'adul kalimut thaib. Yang kaji kita itu ilaihi, kepadanya. Ila kepada hinya, kepadanya, nya Allah, kepadanya Allah, itu Allah yang pemilik kemuliaan itu. Kepada Allah sang pemilik kemuliaan itu, atau Allah yang maha perkasa. Yas'adu, naik. Apa yang naik? Al-kalimut thaib. Semua ucapan-ucapan, semua perkataan-perkataan at-thayyib yang baik. Apa yang maksud dengan al-kalimut thayyib? Al-kalimut thayyib adalah perkataan yang baik berupa zikir.
zikir, doa, tilawah Al-Quran. Ya, zikir, doa, tilawah Al-Quran. Tentu juga termasuk kepadanya berbagai macam perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang dipandang baik, termasuk tasbih, tahmid, tahlil, takbir, la haula wala quwata illa billah. Lebih-lebih namanya la ilaha illallah, karena la ilaha itu adalah kalimat taib namanya. La ilaha illallah adalah atyabul kalam, sebaik-baik kalimat, sebaik-baik ucapan adalah la ilaha illallah. Maka segala yang namanya kalimat, ucapan, perkataan yang baik, apakah itu zikir atau doa atau tilawah Al-Quran atau apa saja yang merupakan kalimat-kalimat yang baik, yang dipandang baik, ilaihi, kepadanya naik, yas'ad, naik kepada Allah. Apa yang masuk naik kepada Allah? Tidak perlu dilaporkan, dihantarkan oleh malaikat, dia naik sendiri. Itu salah satu penafsiran. Contoh, salah satu sahabat dalam hadis sahih, ketika Nabi sedang salat bersama jamaah lain, tiba-tiba di belakang ada yang mengucapkan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, Nabi berkata, siapa tadi yang mengucapkan kalimat itu? Manil qail, siapa yang mengucap itu? Ada yang menunjuk, ana, saya Rasulullah. Kata beliau, ana ata'ajjab, aku kagum, aku terpesona, aku takjub. Lantaran ucapan itu dibuka semua pintu-pintu langit untuk memberi akses, memberi jalan, memberi peluang kalimat itu naik ke atas. Saya ulang, lantaran bacaan itu, karena bacaan itu 3 induk zikir, takbir, tahmid, tasbih. Allahu Akbar kabira, takbir, walhamdulillahi katsira, tahmid, wa subhanallahi bukratan wa asila, tasbih. Dibuka pintu-pintu langit untuk agar supaya kalimat itu kepada pintu-pintu langit itu naik, memberikan jalan dan peluang. Maka jadilah itu menjadi salah satu bacaan istiftah atau iftitah. Sehingga para ulama-ulama mencantumkan itu, ini salah satu bacaan istiftah atau iftitah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, itu Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, katanya, semenjak aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu beliau mengatakan dibuka pintu-pintu langit semua untuk menerima kalimat itu, atau untuk lewat pintu itu naik kalimat itu menuju Allah. Aku tidak pernah meninggalkan bacaan itu dalam salat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. Itu contoh bahasa kalimat-kalimatnya baik, ucapan-ucapannya baik, perkataan-perkataannya baik, berupa tasbih, tahmid, takbir, tahlil, hauqalah, berupa zikir, berupa doa, berupa tilawah Al-Quran, yas'ad, naik kepada Allah.
Tidak ada penghalang, tidak ada penghambat. Maka perbanyaklah zikir. Karena zikir yang kita baca itu, dia yang menyebut-nyebut kita di atas. Jangan lupa kajian lalu. Zikir-zikir yang kita baca seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu, zikir-zikir yang ucapannya naik ke atas, kemudian dia berkeliling di seputar arsy Allah, menyebut-nyebut nama si pembacanya. Makin banyak orang berzikir, di mana zikir itu naik ke atas, maka makin viral loh. Namanya di alam sana terkenal ya. Nabi Yunus, ringkas saja. Ketika beliau berada di perut ikan, di mana Allah perintahkan ikan itu menelan saja, jangan melumat saja. Maka Nabi Yunus ada di perut ikan. Surah Al-Anbiya ketemu nanti surah As-Saffat. Ketika beliau berada di perut ikan, gelap, perut ikan lah gelap. Gelap gulita, tidak ada cahaya. Dalam 3 kegelapan beliau. Gelapnya perut ikan besar, karena ikan besar pasti menyelam jauh ke dasar samudra. Gelapnya lautan dan gelapnya malam. Lalu atas kuasa Allah, Allah perdengarkan kepada beliau tasbihnya benda-benda laut seperti ikan-ikan, kerang-kerang, batu-batu. Ingat, alam ini bertasbih kepada Allah. Cuman kita tidak tahu bahasanya. Burung bertasbih, gunung-gunung bertasbih, guruh, guntur bertasbih, semuanya bertasbih dengan bahasa masing-masing. Walakin tetapi kamu tidak paham tasbih mereka. Nah, ketika Nabi Yunus berada di perut ikan, pengap, kemudian setelah lama beliau bisa bergerak, terdengar bagi beliau ada lafaz-lafaz yang dibaca oleh makhluk-makhluk lain. Itulah tasbihnya. Sejalan dengan itu Nabi Yunus bertasbih pula. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Diulang-ulang. Dalam tafsir Ibnu Katsir, juga dalam kitab Qasasul Anbiya, malaikat-malaikat yang ada di alam sana berkata kepada Allah, ya Allah, kami mendengar suara asing. Suara asing. Saya terdengar. Tak kami kenal suara siapa, di mana. Jawaban Allah, itu suara hambaku yang sedang bertasbih di lautan dalam perut ikan, namanya Yunus. Yunus itu kami kenal ya Allah. Kami kenal Yunus. Karena Yunus itu setiap hari tasbihnya terus ke atas. Kami kenal, harum namanya langsung. Kami kenal dia ya Allah. Sekarang berada di perut ikan. Ya Allah, kami mohon rahmati dia, selamatkan dia. Malaikat membantu. Tasbih kita, ucapan zikir kita, taruhlah Nabi Yunus sampai ke, tidak ada yang menghambat, tidak ada yang menghalangi. Karena naik terus, ya saat. Apalagi nama orang yang bertasbih, nama orang yang bertahmid, nama orang yang bertahdil, nama orang yang bertakbir, nama orang yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, disebut-sebut
oleh ucapan itu sendiri, berdengung bagaikan dengung gelebah. Karena dia naik ke atas. Ini salah satu apa yang dijelaskan oleh ulama, yaitu yas'adu itu naik sendiri. Yas'adu naik ilaihi kepadanya Allah. Allah pemilik kemuliaan, al-kalimut taib titik. Jadi ada yang ngasih titik. Kalimatnya habis katanya. Maka sungguh merugilah orang, kecewalah orang yang namanya di atas tidak disebut. Di dunia dianjuang tinggi, diambuang tinggi, tidak dianjuang. Diamba kadang ipejaan tadi lantang. Dia sebut di mana-mana namanya. Kata orang sekarang viral. Kalau bahasa orang kampung mau viral namanya. Terpampang wajahnya di mana-mana. Tapi di langit tidak kenal orang di langit siapa. Sebab tidak ada naik ke atas. Zikirnya tidak ada, tasbihnya tidak ada. Padahal di dunianya sudah populer. Public figure. Luar biasa. Dikenal. Di sosmed, tidak ada yang tidak kenal dia. Gadis-gadis kita kenal dengan dia semuanya. Ya cingkarik bobok kenal ya saudara. Tu nah. Ya caciang di bandar kenal ya, sebab nak cok masuk bandar. Ya orang Keteroyong. Kenal. Tapi di langit, di alam langit, tidak tahu orang siapa. Tidak pernah disebut. Karena zikirnya tidak ada, tasbih tidak ada, tahmid tidak ada. Apalagi amal saleh tidak ada. Amalnya tidak ada dinaikkan ke atas. Tidak ada dilaporkan. Tidak ada amal. Tidak ada amalnya untuk apa dilaporkan ke atas. Wal amalu saleh yarfa'uhu. Wal amalu saleh yarfa'uhu. Amal saleh yarfa'uhu, mengangkatnya. Ini. Amal saleh mengangkatnya. Di sini ulama-ulama kita berbeda memahami apa yang maksud dengan yarfa'uhu, mengangkatnya. Pertama, memahami al-amalus salih yarfa'u, mengangkat. Mengangkatnya. Nah, siapa yang mengangkat? Ada yang memahami malaikat. Setiap amal saleh yang dilakukan oleh hamba-hamba diangkat, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, diterima oleh Allah. Wal amalu saleh yarfa'u, mengangkat. Dia mengangkatnya. Yang kedua, Allah sendiri yang mengangkat amal saleh. Mengangkat itu menerima. Allah terima amalan saleh itu. Atau yang ketiga, bahwa ucapannya baik, perkataannya baik. Apakah dia zikir, atau apakah dia doa, tilawah Quran, dan lain-lain sebagainya. Al-amal saleh, amal saleh yang mengangkatnya ke atas. Apa maksudnya? Ucapan-ucapan baik, kalau tidak diiringi nama saleh, tidak naik nyata. Zikir, tasbih, tahmid, doa, segala macam, kalau tidak diiringi dengan amal saleh, tidak ada yang akan mengangkatnya ke atas. Berarti jadilah amal saleh
amal-amal saleh yang kita lakukan, dia mengangkat ucapan-ucapan yang baik ke atas. Nah, kita pegang ketiga-tiganya supaya naik ucapan-ucapannya baik kita, berupa doa, berupa zikir, berupa tilawah Al-Quran, iringkan dengan amal saleh. Amal saleh akan menerbangkannya ke atas, akan mengangkatnya ke atas. Karena ucapan-ucapan tidak ada berfaedah kalau tidak diiringi dengan perbuatan saleh. Ada suatu riwayat begini. Ini barangkali saya coba baca lambat-lambat untuk memahamkannya. Diriwayatkan begini, la yaqbalullahu qawlan illa bi'amal. La yaqbalullahu qawlan illa bi'amal. Allah tidak akan menerima suatu ucapan, suatu perkataan atau suatu kalimat illa bi'amal, melainkan diiringi dengan amal. Satu. Wala yaqbalu qawlan wa amalan, dan Allah tidak akan menerima qawlan, ucapan, perkataan atau kalimat, dan Allah tidak akan menerima amalan, ucapan dan amalan tidak akan Allah terima illa biniyatin, melainkan dengan niat. Wala yaqbalu qawlan wa amalan wa niyatan, Allah tidak akan menerima ucapan, perbuatan dan niat illa bi isabati sunnah, melainkan jika dia tepat menepati, mencocoki sunnah Nabi. Saya coba ulang lagi. Sekedar ucapan-ucapan, sekedar perkataan-perkataan, sekedar teori-teori bahasa kita, kan ucapan-ucapan teori kan. Ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang baik dan segala macam belum diterima kalau tidak ada amal. La yaqbalullahu qawlan illa bi'amal, melainkan dengan amal. Satu. Karena ucapan harus diiringi dengan tindakan. Dalam bahasa sehari-hari lacok dah. Apa ya kecek sana. Ngecek sentiang. Karajo. Nak do. Otak berlepi-lepi ya. Tiba-tiba royong ni mana andok. Itu bahasa Sarawak. La yaqbalullahu qawlan illa bi'amal. Dan wala yaqbalu qawlan wa amalan, dan tidak akan diterima ucapan dan amalan illa biniyah, kecuali dengan niat. Kalau niatnya tidak benar, niatnya tidak ikhlas, dan terima. Niatnya tidak ikhlas, niatnya tidak benar, tidak terima. Jadi wala yaqbalu qawlan wa amalan illa biniyatin, tidak niat. Yang ketiga, wala yaqbalu qawlan, tidak akan diterima ucapan, wa amalan wa niyatan illa bi isabati sunnah, melainkan mencocoki sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu baru kolabnya. Ilaihi yas'adul kalimut taib wal amalu salih yarfa'u. Maka kecenderungan sebagian ulama memahami ini adalah amal-amal saleh yang kita lakukan, baru amal-amal saleh yang kita lakukan akan menaikkan, mengangkat, menaikkan ucapan kita. Dua itu pilihan. Pilihan pertama, ucapannya baik, perkataannya baik, berupa zikir, doa, tilawah Quran dan segala macam, dia naik sendiri. Itu pendapat yang pertama. Bahasa Arabnya naik surang, tidak ada nama ambek.
naik surah. Yas'adu naik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, berhenti kalimat semasa itu. Ya. Naik kepadanya ucapan-ucapan yang baik, apapun yang baik ucapan. Yang kedua, memahami ucapan-ucapan baik tidak akan naik kalau tidak diiringi dengan amal saleh. Dua. Apa itu amal saleh? Adalah amalan-amalan yang mencocoki, yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun bentuk amal, walaupun sedunianya orang mengecekkan baik, tapi kalau tidak cocok, tidak sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Nabi, dia tidak saleh. Dalam tataran ajaran agama namanya amal salah, bukan amal saleh. Atau amal taleh. Taleh itu buruk, kalau saleh baik. Barangkali taleh bahasa Arab itu tuh. Talih. Talih bahasa Arab, talih itu jelek buruk, saleh baik. Nah, berbeda cuma satu ta, satu sa. Kalau ta jelek buruk, kalau sa baik. Kadang-kali talih komangata kita orang talih. Amal saleh, nah ini masih dalam kitab tafsir yang sama ini disebutkan bahwa amal saleh itu amalan yang kita kerjakan yang mencocoki sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping niatnya ikhlas, kalaulah itu kita lakukan, nanti ucapan yang baik akan diangkutnya ke atas, seperti pesawat ulang-alik bentuknya. Yang kayak kata. Maka kembali kita ke awal. Kalau kamu, hai manusia, lebih khusus umat Muhammad, menghendaki kemuliaan, carilah kemuliaan dan mintalah kemuliaan itu kepada pemilik kemuliaan. Baik kemuliaan kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Tuntutlah, mintalah kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Bagaimana cara memperoleh kemuliaan itu? Dekatkan diri kepadanya. Banyak amal saleh. Perbanyak ucapan-ucapan yang baik, kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang baik, bisa zikir, bisa doa, bisa tilawah Quran, dan apa saja. Perbanyaklah, lalu iringkan dengan amal saleh, berarti kamu sudah berusaha untuk meraih kemuliaan di sisi Allah, dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Intinya seperti itu. Man kana yuridul izzah, siapa yang inginkan izzah, maka izzah kemuliaan itu adalah falillahil izzatul jami'ah, milik Allah semua. Berbeda nanti dengan pekerjaan atau perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Mereka mencari kemuliaan itu di sisi selain Allah. Dalam ayat disebutkan, surat An-Nisa ayat 139 disebutkan, alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya min din mu'minin ayabtaghuna 'indahum al-izzah fa innal izzata lillahi jami'ah. Orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai aulianya, teman dekat, pemimpin, penolong, pembantunya, dan tidak menjadikan orang mukmin sebagai pemimpin, pembantu, penolong, orang dekatnya, apakah mereka itu akan mencari kemuliaan di sisi mereka orang kafir? Tidak. Kemuliaan tidak ada bagi mereka. Kemuliaan adalah milik Allah saja. Intinya, ada sekelompok kaum muslimin atau yang lemah imannya mendekat-dekat kepada orang non-muslim
menjilik-jilik, merendah-rendah, agar mereka mendapat perlindungan, naungan, pujian, sanjungan, atau minta penghormatan, bantuan dan pertolongan, dan mengabaikan orang-orang mukmin, bahkan terkesan mereka melecehkan, merendahkan saudaranya sesama muslim. Kepada orang ini dikatakan ayabtaguna, apakah mereka yang seperti ini mencari kemuliaan di sisi orang kafir, padahal kemuliaan itu milik Allah. Tidak ada, kemuliaan milik Allah. Tegasnya, siapa yang beriman pemilik kemuliaan Allah. Allah yang menganugerahkan, Allah yang memberikannya. Itu tadi sudah kita baca dalam surat Ali Imran. Ali Imran, Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah, kalau tidak salah ayat 8, tidak salah ya. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah, wahai Allah, malikal mulk, pemilik segala kerajaan, kekuasaan, kepemerintahan, kepemimpinan. Nah, ikutnya. Ali Imran surat ketiga disebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ayat yang ke-28. Kemana perginya nih? Ayat ke-8. Saya yang salah. 26 meleset. Qulillahum halaman 53. Katakanlah, wahai ya Allah, malikal mulk, malikal mulk, yang memiliki, yang menguasai, yang punya al-mulk, segala kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan, kepemerintahan. Tu'til mulka, engkau berikan kerajaan mulk, kerajaan, kekuasaan, kepemerintahan itu man tasya, kepada siapa yang engkau kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki, sesuai dengan ilmu dan hikmahnya, dia nanti akan menjadi penguasa. Bagaimanapun orang nanti mencegah, menghambat, menghalangnya, Allah kalau sudah tetapkan si A atau si B menjadi penguasa atau ketua atau pemimpin atau pejabat, dapat dia. Dan Allah paling tahu kenapa dia yang paling patut, yang pantas. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, tanzi', engkau cabut sekuat-kuatnya al-mulk, kerajaan, kekuasaan, kepemerintahan, kepemimpinan itu daripada siapa yang kau kehendaki. Bagaimanapun orang mempertahankannya, kelompoknya kah, pendukungnya kah mempertahankannya. Tapi kalau sudah tiba waktunya dicabut, dicabut. Nah, dicabut ini macam-macam caranya. Dituduh korupsi, atau difitnah, atau dicari-cari kesalahannya, diungkit-ungkit lagi yang lama, ujungnya berhenti. Ujungnya berhenti karena sudah tiba masanya berhenti. Namanya tanzi'. Engkau cabut kekuasaan daripada siapa yang kau kehendaki. Sudah habis masanya. Caranya macam-macam. Kalau sekarang caranya ya seperti itulah, lihat saja di media. Wa tu'izzu, nah ini tu'izzu, engkau muliakan. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Siapa yang kau kehendaki mulia, mulia dia. Mulia di sisi Allah, bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Kemuliaan itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia.
Manusia ko kemuliaan sesuai dengan kepentingannya. Tadi kecil oleh Nabi Muhammad itu mulia di sisi Allah. Di sisi Abu Jahal tidak mulia dia. Di sisi Abu Lahab tidak. Mentiko si Abu Lahab. Di sisi Allah mulia. Dan di sisi orang yang beriman mulia. Di sisi orang yang baik-baik mulia. Jadi tu'izzu, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki untuk mulia? Orang yang taat. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang beramal saleh. Jadi ucapan yang baik naik kepadanya, amal saleh menaikkannya. Nah, orang seperti ini yang akan dapat kemuliaan, insyaallah. Kalau kalian ingin kemuliaan, dan kalau inginkan kemuliaan, minta kemuliaan, dan ingin Allah berikan kemuliaan itu, karena Allah yang berikan kemuliaan, dekatkan diri sama dia. Jangan cari kemuliaan di tengah-tengah manusia. Karena manusia itu ada yang mentiko. Mentiko ko di Minang terbagi ampek loh. Salah satunya mentiko ciri. Di Minang kan sekolah ampek. Sekolah ampek. Ya kan? Jangan cari kemuliaan di sisi manusia. Manusia ko ada kepentingannya baru ada mulianya. Tidak. Kemuliaan itu milik Allah. Allah akan berikan kemuliaan kepada siapa yang dia kehendaki, karena kemuliaan itu miliknya semua. Bagaimana caranya? Dekatkan diri kepadanya dengan amal saleh, dengan ketaatan. Nanti dia akan memuliakan kamu di sisinya. Dan sebaliknya, wa tuzillu, engkau hinakan sehina-hinanya siapa yang kau kehendaki. Orang kalau sudah Allah hinakan, tidak ada cerita oleh habisnya, tidak bagi-bagi leh. Itu zillu, dihinakan, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Di tanganmu semua kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau di atas salah satunya berkuasa. Itu kira-kira ayatnya. Nah, kita kembali kepada surat Fatir tadi supaya jangan panjang-panjang. Intinya perbanyaklah ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, kalimat-kalimat yang baik. Agar terkenal di alam atas sana, agar sering disebut. Bahkan Nabi Yunus, malaikat ikut membantu memohonkan kepada Allah agar Nabi Yunus itu dirahmati, diselamatkan Allah daripada perut ikan. Karena seringnya bertasbih. Sering beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang andai beliau itu tidak termasuk orang yang suka bertasbih, andai beliau itu orang tidak suka mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka dia akan tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Surat Safat itu. Andai Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang sering mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ucapan yang baik berupa tasbih-tasbih, maka kata Allah dia akan tetap berada di perut ikan, kuburnya di situ, dan akan dibangkitkan nanti dari perut ikan itu sampai di kiamat. Tapi karena dia sering mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ucapan-ucapan yang baik, sampai alam atas mengenal beliau. Karena seringnya alam atas itu malaikat-malaikat berdoa kepada Allah, tolong selamatkan dia ya Allah. Nah, itu pula. Jadi kaji kita, karena kaji kita adalah zikrullah, perbanyak zikir. Karena zikir ucapannya baik, kalimatnya baik. Dan jangan cemehkan, hinakan, jelekkan orang yang berzikir. Andaikan berbeda dia cara berzikir yang kita, nanti itu urusannya dengan Allah. Diterima tidak diterima, naik tidak naik, zikirnya tidak urusan kita. Jangan sering mencari salah orang dalam beribadah. Perbaiki saja ibadah kita. Jangan sering menyalahkan orang berzikir.
Zikir kita belum tentu baik. Icela dicecek zikir orang segala macam, nak berzikir. Makanya kan. Perbaiki saja diri sendiri, perbaiki, ikuti sesuai dengan tadi. Amalan, ucapan, amalan, niat tidak akan diterima kecuali dengan cara yang benar. Kan itu kaji diri. Maka ucapan yang baik harus diiringi dengan amal. Ucapan yang baik, amal harus diiringi dengan niat. Ucapan yang baik, amal dengan niat harus diiringi dengan sesuai dengan kebenaran yang ajaran Nabi. Baru pas dia. Maka garis bawah kita adalah mari kita perbanyak ucapan-ucapan baik, kalimat-kalimat baik agar kita dikenal oleh alam langit. Viral dia. Populer dia. Mencari terkenal di dunia ini apalah arti dunia. Sebentar terkenal, sebentar dipijak orang. Terkenal di dunia aku cuma kerisiak pembang kabau aku. Habis kerisiak nak dulu. Capek kadangnya. Kerisiak pembang kabau aku. Capek kadangnya. Abulu kabau ni nak usah. Itu padam lah. Segitu dunia. Sebab dunia aku segalanya sebentar. Matanya qalil. Matanya gurur. Kesenangannya sedikit sementara dan menipu. Tidak ada orang yang selama-lamanya di dunia ini berada di atas, tidak ada. Cuman orang tidak pernah mau mengambil pelajaran. Tidak pernah mau mengambil pelajaran. Lupa. Untuk apa kita cari populer, hebat, nama begini di dunia, sementara alam langit tak kenal. Maka carilah kemuliaan itu, terkenalnya kita itu, populernya kita itu di alam langit. Sering disebut-sebut oleh alam langit sana, malaikat-malaikat dan di aras. Agar kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian perbanyak amal saleh. Kesimpulan terakhir adalah bahwa nilai kita, sejauh mana kedekatan kita dengan Allah pemilik kemuliaan. Makin kita mendekat, makin taat, makin banyak beramal, makin banyak kita menyebut namanya, makin dekat. Makin jarang. Jangan sampai di mulut kita ni lebih banyak pula kita mengucapkan, menyebut nama orang daripada nama Allah. Mengucapkan kata-kata, ucapan-ucapan yang akan menjerumuskan kita. Untuk itu perbanyaklah ucapan-ucapan yang baik. Di antara ucapan yang baik itu namanya kalimah thayyibah. Apa itu kalimah thayyibah? Surat Ibrahim, la ilaha, lazimkan sampai terbiasa, latah. Ini sampai latah nak. Latah biasa beko terbaca sendiri. Itulah kaji kita semalam hari ini karena Isya sudah masuk dan sudah lewat pula waktunya. Dengan doa mudah-mudahan kita termasuk amalan kita tu naik membumbung ke atas. Perbanyak amal saleh yang akan mengangkatnya. Dan semoga nama kita disebut-sebut dan menjadi kecemburuan bagi malaikat-malaikat, menjadi sebutan bagi mereka, dan malahan malaikat-malaikat ikut berdoa kepada orang-orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang-orang yang demikian. Amin. Saya rasa sampai situ kaji kita malam hari ini. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jami'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.